Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Sabrina Sila kembali hadir menemani Anda dalam A-News Siang. Selain 3 berita utama tadi, A-News Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. A-News Siang hari ini kita awali dari Jakarta. Tidur pulas di atas sepeda motor yang terparkir di bahu jalan, seorang pengendara ojek online kebingungan saat dirazia petugas. Sementara sejumlah pengendara ojol lainnya yang mencoba menghindari razia langsung kabur tancap gas. Assalamualaikum. Selamat ya, Bang. Assalamualaikum, Bang. Selamat pagi. Pengendara ojek online ini kaget namun tidak bisa berbuat apa-apa saat dibangunkan petugas Dinas Perhubungan yang menggelar razia di bahu Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Dirinya pun hanya bisa pasrah di sanksi tilang lantaran parkir di tempat terlarang. Istirahat. Saya mau mangkal di mana ya? Saya mau mangkal di sini. Lu lagi istirahat tidur. Iya, pagi-paginya. Habis ngalong apa gimana, Bang? Iya. Sementara itu pengendara ojek online yang lain yang mengetahui adanya razia langsung berupaya kabur. Meski tidak ada pengangkutan paksa sepeda motor, pada razia ini petugas memberikan sanksi di tempat berupa pengebosan ban hingga sanksi tilang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Tidak mau bayar usai berkencan, seorang pria hidung belang menikam pekerja seks komersial di salah satu lokalisasi kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat bersembunyi, sementara korban harus dilarikan ke rumah sakit. Pemuda ini ditangkap aparat Polsek Metro Tanah Abang lantaran menikam wanita pekerja seks komersial di lokalisasi Jatibundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku diamankan saat bersembunyi usai menganiaya korban. Ini berawal saat pelaku yang datang ke lokasi sepakat akan membayar Rp200.000. Namun usai berkencan, korban yang menagih bayaran langsung dianiaya dengan tangan kosong hingga ditikam dengan senjata tajam. Di lokasi kejadian, polisi mendapati bercak darah di atas kasur, sebilah pisau milik pelaku, serta kalung emas milik korban yang terputus saat dianiaya pelaku. Setelah selesai melaksanakan hubungan tersebut, ternyata si pelaku ini tidak membawa uang sama sekali di kantongnya. Nah, ketika si saudari I ini menagih, si pelaku ini mengambil sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya di celananya, sehingga mengancam saudari si korban supaya tidak berteriak. Akibat dianiaya, korban harus dilarikan ke rumah sakit. Nyawanya dapat diselamatkan, namun korban terluka tusuk di perut dan kakinya serta lebam di leher. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Karena sakit hati soal urusan asmara, seorang wanita di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara nekat membakar rumah dan kios sang pacar. Pelaku akhirnya ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah video amatir saat kobaran api melalap rumah dan kios milik LN di Jalan Poros, Desa Lailangga, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Namun bahan bangunan yang banyak terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat melalap rumah hingga rata dengan tanah. Sementara warga sekitar pun mencoba untuk mencari bantuan pihak petugas damkar. Usai kejadian, terungkap bahwa rumah dan kios tersebut dibakar perempuan RT yang pernah menjalin hubungan asmara dengan LN. Diduga pembakaran rumah dan kios dilatar belakangi persoalan asmara. Pelaku merasa sakit hati selama berpacaran karena korban diduga memiliki banyak pacar. Terpikirkan di perjalanan itu merasa sakit hati dari hasil teleponan tersebut tadi. Kemudian dia berinisiatif membeli bensin dan membeli korek. Setibanya di rumah korban, langsung menumpahkan bensinnya di atas spring bed di dalam kamar, kemudian langsung membakarnya.
Kini, pelaku terpaksa mendekam di sel Mapolres Muna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan yang menderita luka bakar akibat bermain kembang api dievakuasi petugas dan relawan untuk dirawat di rumah sakit. Korban mengalami luka bakar serius hampir di seluruh tubuhnya. Minum. Beginilah kondisi Rida, anak perempuan berusia 7 tahun warga Kota Tegel, Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso. Bocah ini mengalami luka bakar hingga melepuh hampir sekujur tubuhnya. Kondisi pun sangat parah hingga tak bisa bergerak. Bocah ini menjadi korban kebakaran pasca bermain kembang api bersama teman-temannya. Pada saat kejadian, orang tua yang berada di dapur telah memberikan pertolongan sehingga seluruh baju terbakar. Dari pihak rumah sakit minta rujuk ke rumah sakit Jember Kota untuk operasi. Dari pihak keluarga itu yang minta pulang paksa karena memang faktor ekonomi. Mengetahui kondisi korban semakin parah, aparat kepolisian Polsek Binakal, relawan dan warga akhirnya membawa korban ke rumah sakit. Kini korban sudah tertangani di Rumah Sakit Bayangkara. Semoga kedepannya pihak keluarga korban dan korban segera cepat sembuh dan menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Polisi menghimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya dan melarang untuk bermain alat yang berbahaya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sebuah video diduga seorang anggota DPRD Sumut mendorong dan mencekik pramugari di dalam pesawat viral di media sosial. Keributan terjadi diduga karena masalah penempatan koper. Sebuah video bernarasikan diduga anggota DPRD Sumut terlibat cekcok seorang pramugari di dalam pesawat viral di media sosial. Diketahui bahwa anggota tersebut berinisial MZ, anggota DPRD Sumut. Bahkan disebut juga dalam video keributan terjadi karena masalah koper yang dipindahkan oleh awak kabin. Tidak hanya cekcok, anggota DPRD tersebut juga mendorong dan nyaris mencekik leher pramugari. Sementara pria berbaju hitam yang ada di belakang mencoba melerai. Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak bersangkutan. Seorang perempuan calon penumpang di Pelabuhan Sulamadaha, Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi korban kekerasan salah satu oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Ternate. Korban didorong hingga terjatuh ke lantai saat akan mengantri. Seorang oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Ternate terekam kamera warga menganiaya seorang ibu-ibu di ruang tunggu Pelabuhan Sulamadaha, Ternate, Maluku Utara. Keributan terjadi usai oknum petugas Dishub meminta korban mendaftarkan identitasnya sebelum naik ke kapal. Diduga tersinggung, ibu calon penumpang ini pun protes keras, hingga petugas mendorong korban sampai terjatuh ke lantai. Petugas lain dan warga yang berada di lokasi berusaha melerai keduanya. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Ternate kini sudah menarik oknum petugas untuk diberikan pembinaan. Petugas yang ada itu kemarin saya sudah tarik
sudah tarik untuk dibuat pembinaan. Selain diperiksa secara internal, kita buat pembinaan untuk jangan dulu beroperasi. Paling tidak hal ini juga menjadi bahan evaluasi untuk kami untuk melakukan pelayanan khususnya di bidang perhubungan laut yang lebih baik. Dinas Perhubungan Kota Ternate juga akan menemui ibu-ibu korban penganiayaan oknum petugas untuk meminta maaf secara langsung. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang ayah tiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli anak tirinya hingga hamil. Pelaku mengancam korban apabila dirinya tidak melayani perbuatan bejatnya akan membunuh ibunya dan tidak mau membiayai sekolah korban. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang kuli bangunan SW, warga Kampung Wates, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diamankan warga setelah terbukti melakukan perbuatan bejat terhadap anak tirinya selama 5 bulan hingga hamil. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan perbuatan bejatnya terhadap korban dari bulan Desember 2024 hingga April 2025. Sebelumnya aksi bejat pelaku terbongkar lantaran korban tidak datang bulan. Ibu korban yang curiga langsung mendesak korban agar mengaku. Terhadap ibunya, korban mengakui telah disetubuhi ayah tirinya hingga hamil. Pelaku menyetubuhi korban dalam 1 minggu, 2 hingga 3 kali. Modus operandi, tersangka mengancam korban dengan cara menakut-nakuti, tidak akan disekolahkan dan tidak memberi uang jajan untuk sekolah dan akan membunuh ibunya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya baju dan pakaian dalam korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dr. Residen Anestesi Unpad Priguna Anugrah Pratama terancam 17 tahun penjara atas kasus pemerkosaan yang dilakukan di rumah sakit. 3 wanita menjadi korban pemerkosaan, 2 diantaranya pasien dan 1 anak pasien. Priguna Anugrah Pratama, Dr. Residen Anestesi Universitas Padjadjaran Bandung, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan. Polda Jawa Barat menjerat pelaku dengan pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Perbuatan kejinya terungkap dari laporan yang dibuat oleh korban FH, anak dari seorang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Priguna diduga melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, dengan modus membius korbannya saat pengambilan sampel darah untuk donor. Dari hasil penyidikan, polisi kemudian mengungkap jumlah korban pemerkosaan dokter cabul ini bertambah tak hanya 1 orang, melainkan 3 orang. Selain anak pasien, pelaku juga diduga mencabuli 2 pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan modus yang sama. Dua-duanya kebetulan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama itu. Untuk kronologinya masih akan dilakukan nanti pendalaman. Kalau pendalaman terhadap para korban, nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan korban, nanti kita beritahukan ke rekan-rekan semua. Sejauh ini penyidik kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan kasus pemerkosaan ini. Polisi juga telah melakukan olah TKP lanjutan untuk mengumpulkan barang bukti dan sampel swab dari tempat kejadian perkara di ruang perawatan pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronica Tan, mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Veronica menilai korban pemerkosaan dokter PPDS harus diberi pendampingan trauma psikologis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronica Tan, tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Senin siang.
kedatangan Veronica untuk melihat secara langsung kondisi dan situasi peristiwa pemerkosaan oleh oknum dokter residen Unpad terhadap keluarga pasien terjadi di rumah sakit ini. Veronica kemudian diajak berkeliling dan melihat langsung gedung MCHC lantai 7, lokasi tempat pelaku pemerkosaan pasien melakukan aksi bejatnya. Jadi hari ini kita mencoba melihat permasalahannya itu di mana. Kita ingin ada hukum jerah. Jadi ada efek jerah dari hukuman maksimal. Jadi ini adalah seorang oknum sebenarnya yang berbaju dokter ya. Jadi tidak menginiin hanya karena seorang oknum yang memang bermasalah, tapi bagaimana hukum yang setimpal, yang semaksimalnya untuk diberikan, karena korban itu kan ada trauma, jalan hidupnya masih panjang. Bagaimana menolong korban itu sampai bebas dari trauma, belum lagi efek-efek yang terjadi akibat ya tanda petik perlakuan kekerasan seksual ini ya. Jadi dari Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini. Kementerian PPPA akan terus mendorong dan mengawal kasus ini. Veronica juga berharap pelaku diberikan hukuman semaksimal mungkin. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Kuasa hukum korban pemerkosaan Dr. PPDS menemui penyidik Polda Jawa Barat. Ia datang untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk kemungkinan kompensasi yang diberikan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin pada korban. Kuasa hukum korban Ruli Panggabean memastikan hak-hak korban pemerkosaan yang dilakukan Dr. PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin terpenuhi. Kepada polisi, kuasa hukum juga sempat membahas kejanggalan yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ia menilai pengawasan pihak rumah sakit sangat kurang terhadap Dr. PPDS yang bertugas, sehingga ada potensi korban mendapat hak kompensasi dari rumah sakit akibat insiden ini. Sementara kondisi korban masih mengalami trauma pasca peristiwa terjadi. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PPA untuk memberikan pendampingan secara psikologis pada korban. Dan korban ya tentu saya sih akan memastikan bahwa hak-hak dia tidak terabaikan ya, termasuk hak-hak pendatanya. Nah, tentukan tadi saya sudah buka sedikit kepada Direktur SHS untuk coba berpikir untuk apa yang bisa diberikan kompensasi pada mereka. Karena bukan tidak mungkin besok lusa, mohon maaf, dicek kesehatan tiba-tiba ada kehamilan. Ini bagaimana kan gitu loh. Ini hal yang mesti diantisipasi gitu. Tapi tadi alhamdulillah Direktur SHS sudah menyatakan tegas-tegas siap bertanggung jawab untuk dan lain sebagainya. Tidak semua free, nggak ada biaya dan lain-lain. Sementara saat ditanya awak media soal pengawasan rumah sakit, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menyebut pengawasan dan pengamanan rumah sakit cukup ketat. Meski demikian, kepolisian masih terus menyelidiki karena setiap melakukan aksinya pelaku selalu lolos dari pengawasan petugas keamanan internal rumah sakit. Pengawasannya lemah itu Pak, pengamanannya sudah tidak. Itu memang betul ya. Mungkin itu sudah pelajari situasi untuk dia masuk. Ada yang dimasuk dari tempat penentu itu baru nakal. Jadi nggak ada pantau CCTV dari sini. Ada dari kamera CCTV dia pelataran dulu kemudian nakal. Dia itu juga. Kesimpulannya dia sebagai mahasiswa PPDS mengambil tindakan tanpa didampingi. Sini Bang, lihat coba. Lihat sini Pak. Dipertegas Pak, berarti kalau untuk undang-undang kesehatan, apakah sudah ada indikasi pelanggaran undang-undang kesehatan bagi rumah sakit ataupun? Kita sedang pelajari untuk Beralih ke informasi lain, pemirsa, sidang restitusi terkait kasus meninggalnya seorang remaja akibat dicekoki narkoba oleh anak bos Prodia digelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Ayah dari korban hadir sebagai saksi dalam kasus yang menewaskan anaknya. Sidang tertutup kasus anak bos Prodia digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 14 April. Dalam agenda sidang kali ini, Radiman, ayah korban, hadir sebagai saksi.
Kuasa hukum keluarga korban Tony RM mengatakan dalam sidang perkara ayah korban dibantu oleh LPSK guna menyampaikan tuntutan keluarga terhadap anak bos Prodia, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu, yaitu berupa restitusi atau uang ganti rugi kepada majelis hakim dengan besar nominal sebesar 1 miliar rupiah. Mengajukan restitusi melalui LPSK itu tidak besar, hanya 1 miliar untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anaknya korban sampai dewasa. Ini cuma 1 miliar. Udah punya anak, jadi anak di luar kawin memang belum menikah secara resmi, nikah siri, jadi nikah tidak tercatat. Nah, angkanya itu 1 miliar untuk kehidupan biaya anak sampai dewasa. Dan secara resmi itu nanti disampaikan oleh jaksa penuntut umum dari LPSK. Dalam sidang ini, ayah korban hanya memberi pengantar dan penjelasan kepada majelis hakim agar nantinya tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum atau JPU dapat dikabulkan. Ia berharap tuntutan yang diajukannya dapat dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur akan menjalani sidang tuntutan hari ini. Ketiga hakim adalah Erintua Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim dengan 2 anggotanya, Mangapul dan Heru Hanindio. Sebelum memasuki tahap penuntutan, selama beberapa bulan persidangan telah digelar dengan agenda pembuktian, salah satunya dengan menghadirkan Ronald Tanur sebagai saksi. Sebelumnya ketiga hakim didakwa menerima suap senilai 4,6 miliar rupiah untuk membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan jaksa. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya Esra, bagaimana jalannya sidang tuntutan ketiga hakim pada siang hari ini? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Sampai saat ini kami para awak media masih menunggu di luar karena sampai sejauh ini persidangan belum juga dilakukan. Namun dipastikan persidangan untuk para hakim ataupun terdakwa hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ini akan digelar di Pengadilan Tipikor dengan agendanya adalah mendengarkan tuntutan langsung dari jaksa penuntut umum. Adapun ketiga terdakwa yakni mantan hakim Pengadilan Surabaya, yakni diantaranya adalah Majelis Hakim atau Hakim Ketua maksud kami, Erintua Damanik. Kemudian juga ada Mangapul dan satu lagi Heru Hanindio. Dan pemirsa, menariknya bahwa dalam persidangan sebelumnya sudah dilakukan dari agenda pembuktian, kemudian juga menghadirkan saksi mahkota, terkuak sejumlah fakta menarik, diantaranya bahwa ketiga terdakwa ini menerima suap bertotal 4,6 miliar. Tidak hanya itu, disebutkan juga bahwa para hakim ini tidak hanya hakim saja menerima suap, namun dari para staf Pengadilan Surabaya juga menerima suap bertotal 55 juta. Bahkan menariknya bahwa aliran dana tersebut diduga berasal langsung dari ibunda Ronald Tanur yang memberikannya melalui pengacaranya. Dan dari saksi mahkota juga menjelaskan bahwa para hakim sepakat untuk satu pintu menerima hasil suap yang diberikan oleh ibunda Ronald Tanur. Dan tentunya kalau kita melihat kilas balik dari kasus ini sudah mencuat sebenarnya dari tahun 2024, di mana kala itu publik geram dengan vonis bebas yang dijerat kepada Ronald Tanur, dan akhirnya dari pihak jaksa pun mengajukan kasasi dan kemudian MA mengabulkan kasasi tersebut, dan ini sekaligus menganulir putusan dari majelis hakim sehingga untuk pidana Ronald Tanur yakni dengan pidana 5 tahun penjara. Dan tentunya hari ini agendanya masih terus berlanjut, bergulir. Ini artinya kita akan sama-sama mendengar langsung tuntutan untuk 3 hakim tersebut, karena
sampai sekarang belum dimulai untuk persidangannya. Namun untuk diketahui para terdakwa ini juga diduga atau didakwa telah melakukan suap dan gratifikasi dan dijerat dengan pasal nomor 31 tahun 1999 atau mengerucut pada pasal 12, kemudian juga pasal 5 dan pasal 6. Jadi kita nantikan pemirsa seperti apa tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk masing-masing terdakwa ini. Kembali ke Anda, Sabrina. Ya Esra, lalu apakah ketiga hakim sudah hadir di pengadilan? Ya, Sabrina, seyogi aja persidangan ini kalau menukil langsung dari website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini mulainya pukul 10 pagi. Tapi tampaknya para terdakwa ini ataupun 3 mantan hakim ini belum tampak dari tadi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jadi kita masih sama-sama menanti untuk 3 terdakwa yang saya sebutkan namanya. Yang pertama Erentua Damanik, Mangapul hingga Heru Hanindyo yang sampai saat ini belum tiba di pengadilan ini. Bahkan untuk jaksa penuntut umum, kemudian juga hakim maupun sekali lagi para terdakwa belum tiba. Namun sekali lagi dipastikan tetap akan diberlangsungkan sidang mendengarkan atau dengan agenda mendengarkan tuntutan langsung dari jaksa penuntut umum untuk 3 terdakwa ini. Sabrina. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah. Menurut jaksa, suap tersebut bersumber dari Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk membebaskan Ronald Tanur. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erentua Damanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau total 4,3 miliar rupiah. Tindak pidana tersebut terjadi antara Januari hingga Agustus 2024. Perkara ini pun melibatkan mantan Kepala Balitbank Diklat Mahkamah Agung, Zarov Rikard. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarov Rikard untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald Tanur pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis dengan 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo menjenguk terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rutan KPK Jakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelayanan jelang Hari Paskah. Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo menjenguk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Rutan KPK Jakarta hari ini. Dalam kedatangannya, Kardinal Suharyo didampingi langsung tim kuasa hukum Sekjen PDIP yakni Roni Talapesi. Selain Uskup Agung, kedua saudara Hasto Kristianto yakni Anastasia Rukmi Sabto Hastuti dan Edi Kristianto juga turut berkunjung lebih awal. Besukan Uskup kali ini dalam rangka pelayanan Prapaskah untuk Hasto dan juga para umat Katolik yang akan merayakan Hari Paskah atau Jumat Agung pada Jumat mendatang. Ada bermacam-macam alasan kenapa saya datang mengunjungi Pak Hasto, dan bukan hanya Pak Hasto tetapi teman-teman yang Katolik dan saya. Alasannya adalah itu tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk selalu memperhatikan dari saudara kita yang dalam keadaan sulit, berada di dalam tahanan pasti keadaannya sulit. Gua nggak pakai mic, Bang. Dan itu bukan hanya saya, tetapi saya mengikuti Paus Fransiskus. Coba kita lihat kalau kenal dengan Paus Fransiskus, ketika masih sehat, kalau masa-masa Paskah begini pada hari Kamis nanti, beliau selalu datang ke penjara. Selalu. Saya juga sebagai seorang pastor
Uskup di Keuskupan Agung Jakarta mempunyai tanggung jawab seperti saya biasa mengunjungi itu di daerah wilayah pelayanan saya di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Hasto Kristianto, yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Harun Masiku, hingga saat ini masih mendekam di rutan KPK karena perkaranya berlanjut di tahap pembuktian usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota pembelaan terdakwa. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Seto Pratomo, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa juru bicara tim hukum Hasto Kristianto Febri Diansyah dalam kasus Harun Masiku sebagai saksi. Pihak Hasto Kristianto merespons pemeriksaan Febri Diansyah merupakan upaya kriminalisasi hukum. KPK memeriksa ex-jubir KPK Febri Diansyah dalam kasus dugaan korupsi suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku sebagai saksi. Kedatangan Febri didampingi langsung rekannya Roni Talapesi pukul 10 pagi di Gedung Merah Putih. Roni Talapesi mengaku menyayangkan cara-cara KPK yang terkesan mengkriminalisasi Febri Diansyah dalam hukum karena dirinya juga bagian dari tim Hasto Kristianto. Dan ketika saudara Febri datang ke KPK dengan sikap kooperatif, ketika menyampaikan kesediaannya malah disampaikan bahwa penyidik KPK telah cuti lebaran. Kami melihat bahwa ini adalah cara-cara ketidakprofesionalan dan ini adalah mengganggu proses dari seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Jadi kami meminta untuk KPK menghentikan cara-cara seperti ini. Cara-cara melakukan kriminalisasi terhadap tim hukum dari Mas Hasto Kristianto ataupun politisasi politik hukum terhadap Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Sementara Febri Diansyah menyebut kedatangannya ke KPK sebagai bentuk penghargaan terhadap proses hukum serta penghormatan terhadap kelembagaan KPK. Jadi hari ini adalah jadwal ulang dari pemeriksaan sebelumnya, jadwal pemeriksaan sebelumnya yang tidak jadi dilakukan yang sebelum Lebaran. Nah, makanya saya hadir ke sini tentu sebagai bentuk penghormatan ya, menghargai kelembagaan KPK dan saya datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi surat panggilan itu saya terima sekitar akhir minggu lalu ya, tertulis di sana panggilan terhadap saya dengan pekerjaan sebagai advokat dalam kapasitas sebagai saksi untuk dua tersangka. Febri Diansyah diperiksa untuk pertama kalinya dalam kasus Harun Masiku, meski dirinya juga merupakan tim hukum Hasto Kristianto yang ikut membela Sekjen PDIP itu. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Seto Pratomo, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Rumah mantan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti di Surabaya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan terkait pengembangan penyelidikan korupsi dana hibah DPRD Jatim dengan tersangka mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Beginilah kondisi rumah mantan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti di kawasan Wisma Permai, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Puluhan anggota Ormas Pemuda Pancasila mengamankan lokasi usai penggeledahan dilakukan oleh Lembaga Anti Rasuah Senin siang. KPK diduga menggeledah kediaman Lanyala terkait kasus pengembangan penyelidikan korupsi dana hibah DPRD Jawa Timur dengan tersangka mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi. KPK meninggalkan rumah kediaman Lanyala di Surabaya tanpa membawa bukti atau barang apapun. Memang benar ada penggeledahan dari KPK yang berkaitan dengan kasus dana hibahnya Pak Kusnadi. Nah,
setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah LL 39 dan di rumah yang belakang tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan Pak Kusnadi, tidak ditemukan dan tidak ada. Langkah selanjutnya dari pihak perwakilan dari Pak Lanyala sendiri seperti apa dengan langkah ini? Dan kita pada prinsipnya adalah orang yang taat dan patuh pada hukum, kooperatif. Kalau KPK datang, ya dengan surat tugasnya juga sudah ditunjukkan, ya sudah biarkan KPK menjalankan tugas. Kita tidak melarang. Tadi 2 rumah berarti yang digeledah, Pak? Ada 2 rumah yang diperiksa. Yang dibawa ke KPK apa, Pak? Tidak ada. Ada berita acaranya. 2 berita acara rumah LL39 dan berita acara rumah yang di belakangnya semua sudah ada, menyatakan tidak ada barang ataupun uang yang berkaitan dengan kasusnya Pak Kusnadi. Tidak ada. Berapa lama Pak tadi kegiatan di dalam? Kurang lebih 2 jam. Berapa personel Pak dari pihak KPK? Kurang lebih antara 7 sampai 15 kalau ada. Mas Sambo izin, ini kan penggeledahan terkait kasus Pak Kusnadi. Ada hubungan apa Pak? Pak Kusnadi sama Pak Nyala? Tidak ada hubungan apa. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng dengan terdakwa 3 perusahaan. 3 dari 7 tersangka tersebut merupakan hakim yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng. Sehingga total tersangka kasus suap dalam mempengaruhi putusan pengadilan menjadi 7 orang. Tujuh tersangka tersebut yakni Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan, Juyamto yang saat itu menjadi Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom, Hakim Ad Hoc, Agam Sarif Baharudin, Hakim Anggota. Selain itu ada WG, Panitera Muda di PN Jakut, Marcela Santoso pengacara dan Arianto sebagai pengacara. Kejaksaan Agung menduga 3 tersangka yakni Juyamto, Ali Imron dan Agam Sarif Baharudin menerima suap dari Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Suap tersebut diberikan sebanyak 2 kali sebesar 22,5 miliar rupiah. Pertama, Muhammad Arif memberikan uang sebesar 4,5 miliar rupiah dengan pesan agar perkara bahan baku minyak goreng diatasi. Uang kedua sebesar 18 miliar rupiah agar vonis tersebut divonis lepas atau oslah. Agar perkara tersebut diputus oslah dengan menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Selanjutnya kesempatan tersebut disampaikan oleh Wahyu Gunawan kepada Muhammad Arif Nuryanta agar perkara tersebut diputus onslah dan Muhammad Nuryanta menyetujui permintaan tersebut untuk diputus onslah, namun dengan meminta uang 20 miliar rupiah tersebut dikalikan 3 sehingga totalnya 60 miliar rupiah. Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar 937 miliar rupiah kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Wilmar Group sebesar 11,8 triliun rupiah dan uang pengganti sebesar 4,8 triliun rupiah kepada Musimas Group. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung juga telah menyita sejumlah sepeda motor dan mobil mewah, mulai dari merek Harley Davidson, Triumph hingga Vespa. Kendaraan mewah ini diperoleh dari hasil penggeledahan di 5 lokasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 hakim tersangka kasus suap perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah telah diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Pemberhentian sementara dilakukan guna menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Enak nih 60 makan rendang.
Mahkamah Agung telah memberhentikan sementara 4 hakim tersangka suap, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terjerat kasus dugaan suap atas vonis bebas 3 terdakwa korupsi ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Nantinya sanksi pemberhentian tetap akan dijatuhkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. MA juga menyayangkan kembali terjadinya perkara korupsi yang melibatkan hakim, namun pihaknya tetap meminta publik untuk menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan. Di saat Mahkamah Agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional. Pagi tadi, pimpinan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat pimpinan atau Rapim dengan agenda pembahasan revisi SK KMA RI nomor 48 /KMA SK /2 tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk satuan khusus, tugas khusus, Satgasus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta. 10. Mahkamah Agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik smart majelis pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana telah ditetapkan di Mahkamah Agung untuk meminimalisir terjadinya potensi judicial corruption. Sementara itu, Komisi Yudisial menyayangkan dan prihatin dengan penangkapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berinisial MAN dan Majelis Hakim berinisial SJU, ASB, dan AM terkait kasus dugaan suap. Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatifnya untuk menelusuri pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di kasus tersebut. Sudah diketahui oleh publik bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berinisial MAN sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas onslah perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan perkembangannya, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan majelis hakim kasus terkait, yaitu berinisial DJU, ASB, dan AM sebagai tersangka karena diduga menerima suap melalui tersangka MAN. Merespon hal tersebut, KY atas nama kelembagaan, saya menyampaikan bahwa Komisi Yudisial sangat menyayangkan dan prihatin sekali terhadap peristiwa tersebut, dan oleh karena itu KY menggunakan hak inisiatifnya untuk menerjunkan tim dalam menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan tim juga akan mengumpulkan informasi dan keterangan terkait kasus tersebut serta memproses informasi atau temuan apabila ada indikasi pelanggaran kode etik hakim. KY juga berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman kasus tersebut. Setelah berhasil mengungkap kasus-kasus besar korupsi, di mata masyarakat, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan 4 hakim menjadi tersangka dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng. Total 7 tersangka kasus suap perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah. Sebelumnya, Kejagung juga mengungkap kasus mega korupsi di Pertamina.
Dengan pengungkapan kasus tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendapatkan kepuasan publik yang cukup tinggi dari masyarakat sebagai lembaga penegak hukum. Berdasarkan survei yang dirilis LSI, Kejaksaan Agung mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 75%. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi 72%, Komisi Pemberantasan Korupsi 68%, Pengadilan Negeri 66% dan Polri 65%. Meski demikian, berdasarkan hasil survei, masyarakat berharap adanya mekanisme baru dalam pelaporan kasus pidana. Memang ada kebutuhan dari masyarakat untuk agar misalkan laporan yang mandek gitu segera bisa diproses gitu, nggak stop sampai tahap laporan kemudian hilang begitu saja gitu, atau tidak pernah diproses sama sekali. Harus ada saluran lain yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan kejelasan gitu. Kalau mereka mendapatkan menjadi korban tindak pidana, harus mendapatkan kejelasan bagi mereka untuk bisa mendapatkan ini nasibnya. Pemirsa, sejumlah kendaraan mewah disita oleh Kejagung dari kasus vonis bebas korupsi minyak mentah. Dan untuk mengetahui seperti apa barang-barang mewah tersebut, kita sudah terhubung dengan Jessica Winoto di Gedung Kejagung Jakarta Selatan. Ya Jessica, barang-barang mewah apa saja yang disita oleh Kejagung? Ya Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa beberapa barang yang telah disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah, pemirsa dapat lihat bahwa di belakang saya ada mobil berwarna merah, dan ini adalah mobil Ferrari Spider yang memang diketahui berkisaran harga 16 miliar rupiah. Dan sementara di belakangnya ada mobil Nissan GT-R, dan ini informasinya sekitar ada berada di angka 5 atau 6 miliar rupiah. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa beberapa unit mobil mewah yang telah berhasil diamankan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung saat melakukan penggeledahan di beberapa titik, yaitu tepatnya di 3 provinsi, yaitu Jepara, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan juga Jakarta. Ada 7 unit mobil mewah, yaitu tadi kami sempat kasih lihat bahwa ada Ferrari, Nissan GT-R, Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus, dan lain sebagainya. Sementara selain dari mobil mewah ini pun ada juga 21 unit kendaraan bermotor roda 2 mewah. Dan tadi kami sempat melihat ada bermerek Harley Davidson, Ducati, BMW, Vespa, dan lain sebagainya. Dan juga selain dari mobil mewah dan kendaraan bermotor roda 2, ada juga 7 unit sepeda yang berhasil diamankan sebagai barang bukti di dugaan kasus suap penanganan perkara ekspor CPO atau minyak sawit mentah yang menjerat beberapa hakim dan juga panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan informasi ya Sabrina dan juga pemirsa bahwa penetapan ke-7 tersangka ini oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dilakukan selama 2 hari, yaitu di tanggal 12 April 2025 dengan 4 tersangka yang ditetapkan atas nama Arianto, Melisa Santoso, dan lain sebagainya. Dan juga untuk di hari Minggu berikutnya adalah di tanggal 13 April 2025 dengan 3 tersangka lainnya telah ditetapkan. Dan informasi yang bahwa kami dapatkan bahwa Sabrina dan juga pemirsa, ini awal mula terkuaknya kasus suap berawal dari kasus Ronald Tanur yang merupakan pengacara yang menangani di kasus tersebut adalah Melisa Santoso. Dan sehingga Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga mencurigai adanya kasus suap, dan ternyata memang benar ada kasus suap yang menjerat beberapa hakim. Dan tentunya ini menjadi perhatian bagi para publik dan juga pemerintah, karena ini sangat memperhatikan dan juga mencoreng nama baik institusi peradilan di Indonesia. Dan informasinya bahwa para tersangka ini telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung, dan juga aliran dana yang diberikan dari kedua pengacara yang dijadikan tersangka ini kepada panitera muda atas nama Wahyu Gunawan dan disalurkan kembali kepada yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Muhammad Arif. Itu adalah sebesar 60 miliar. Sementara itu, Sabrina.
Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Kedung Kejagung, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, masih ingatkah Anda dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di berbagai daerah pada 2022 silam? Ternyata vonis lepas kasus ekspor minyak sawit mentah yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 3 perusahaan besar terjadi di tahun yang sama. Dugaan suap dan gratifikasi 4 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berawal dari kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah pada 2022 silam. Para hakim diduga menerima suap agar menjatuhi vonis lepas terhadap 3 perusahaan besar yang terlibat korupsi, yakni PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group, dan PT Musimas Group. Di tahun yang sama, masyarakat disulitkan dengan kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah. Tak hanya itu, harga minyak goreng pun melambung tinggi. Padahal Indonesia mempunyai lebih dari 200.000 hektar lahan sawit. Februari 2022, pemerintah menentukan harga eceran tertinggi untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng. Namun 3 perusahaan nakal ini malah menghambat upaya pemerintah menurunkan harga dan meningkatkan pasokan minyak goreng. Mereka sengaja tidak menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Kejaksaan Agung kemudian menetapkan sejumlah tersangka atas kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ketiga perusahaan ini dituntut membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti yang mencapai hingga 17 triliun rupiah. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat malah menjatuhkan vonis lepas. Ketiga perusahaan dibebaskan dari segala tuntutan sehingga tak perlu membayar uang pengganti. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng pernah jadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Mulai dari sidang kasus KM50, pembunuhan Brigadir Yosua, penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan hingga kasus yang menjerat petinggi FPI Rizik Syihab. Tersangka kasus suap penanganan korupsi ekspor minyak sawit mentah Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menangani sejumlah kasus besar. Nama Arif sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus vonis bebas terhadap terdakwa penembak Laskar Front Pembela Islam atau dikenal dengan peristiwa KM50. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar rupiah. Tersangka lainnya, Hakim Ali Muhtarom, juga jadi sorotan. Ia merupakan salah satu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menangani perkara korupsi impor gula. Kasus ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Usai Ali Muhtarom jadi tersangka, posisinya dalam penanganan perkara ini digantikan hakim lain. Hakim lainnya yang jadi tersangka adalah Ju Yamto. Namanya mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan 2019 silam. Saat itu Ju Yamto memvonis 2 terdakwa penyiraman masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Selain itu, Ju Yamto juga pernah menangani perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo. Beberapa waktu lalu Ju Yamto juga menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Ju Yamto menolak pra-peradilan Hasto.
Adapun Hakim Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara yang menyeret petinggi FPI Rizik Syihab terkait kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, karena alasan sudah malam dan mau tutup, sebuah puskesmas di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat menolak pasien anak yang mengalami luka darurat di kaki. Aksi penolakan ini pun viral di media sosial. Saya udah datang ke puskesmas nih, tapi ditolak anak saya berobatan, anak saya untuk berobatan darurat. Kalau ada apa-apa, berarti orang rumah sakit yang bertanggung jawab nih. Emang berobat anak kan, Mas? Iya, anak saya kena baku kayak emang Jogja. Dalam video yang sengaja direkam oleh sang ayah memperlihatkan penolakan yang dialami anaknya yang akan berobat oleh salah satu pegawai administrasi Puskesmas Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jam berapa? Jam 8 kita penutupannya. Bahkan sambil tertawa, si petugas menolak pendaftaran sang anak berusia 7 tahun yang alami luka telapak kaki karena tertusuk paku. Petugas menolak pasien dengan alasan sudah malam dan akan tutup. Beruntung dengan bantuan relawan, sang anak dibawa ke RSUD Cibitung untuk mendapatkan tindakan segera. Pihak puskesmas pun bersuara dan berjanji akan evaluasi. Barangkali ini adalah sebuah proses untuk meningkatkan layanan kita di Puskesmas Cikarang. Walaupun sekarang kita sudah memberikan layanan tambahan sebagai lalu lintas dari jam 3 sampai jam 9, kita juga berharap peningkatan layanan, terutama dari sisi attitude layanan ya. Dan kami semua menganggap ini adalah sebagai proses untuk perbaikan ke depan. Bagaimana ada penjelasan? Kan tidak ada penjelasan apa-apa. Apalagi tindakan jauh orang itu. Udah bawa ke rumah sakit, di mana ada penjelasan masalah saya? Ya ini profil lah. Jadi memang kok nggak dibilang bapak udah ke sana nggak ada ya? Iya, bahkan saya minta rujukan kan memang nggak dikasih. Nggak usah rujukan dulu. Sambil tawa-tawa. Bapak malah padahal dia ketawa-tawa itu saya bawa segunung kepusingan gitu ya, segunung kekhawatiran gitu. Jadi, emang saya sudah minta maaf, udah kasih maaf ya, saya maafin kesalahan ya. Tapi emang apa yang saya sesalkan itu kemanusiaannya. Sementara itu, hasil mediasi oknum petugas Puskesmas Cikarang tersebut berjanji tidak akan mengulangi perilaku dan sikap yang tidak terpuji dalam melayani pasien. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengklarifikasi viralnya ambulans pembawa pasien yang terkena tilang elektronik saat menerobos lampu merah maupun menerobos jalur busway. Inilah rekaman kendaraan ambulan yang terkena tilang elektronik. Berita tersebut menjadi viral saat para pengemudi mengunggah bukti pelanggaran. Bahkan ada juga dari pengemudi yang sedang membawa pasien berhenti di lampu merah karena takut akan terkena tilang elektronik. Lampu merah dong, berhenti ambulan. Terkait hal ini, Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Ojo Ruslani meminta maaf kepada masyarakat terutama sopir ambulan. Menurut Ojo, ada kesalahan sistem dalam penindakan tilang elektronik saat mengcapture atau mengambil gambar kendaraan. Direktorat Penegakan Hukum menghimbau kepada para pengelola ambulan yang terkena tilang untuk segera memberikan sanggahan pada situs resmi ETLE di Lantas Polda Metro Jaya. Sistem tersebut akan memberikan panduan kepada pengemudi untuk membatalkan penilangan. Kita memberikan prioritas kepada mobil-mobil ambulan atau mobil jenazah. Namun karena ada kesalahan di dalam sistem kami di dalam meng-capture, maka terjadi capture atau tilang terhadap mobil ambulan. Apakah itu ambulan yang saat kejadian menerobos lampu merah, kemudian mengambil bahu kiri, kemudian masuk jalur Transjakarta, maka kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa rekan-rekan dari pengelola ambulan silakan melakukan sanggahan
di dalam website resmi Ditlantas Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, media sosial dihebohkan dengan unggahan sejumlah mobil ambulan yang terkena tilang elektronik. Atas kejadian itu, para pengemudi ambulan yang membawa pasien merasa takut dan memilih untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan lawatannya dari 5 negara di kawasan Timur Tengah dan Turki. Prabowo tiba di tanah air pagi ini. Presiden Prabowo Subianto tiba di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden berkunjung ke 5 negara, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Presiden menemui masing-masing kepala negara serta membahas peningkatan hubungan kerjasama antar negara dan kondisi geopolitik dan ekonomi global. Satu, pidato beliau di depan parlemen Turki, dijemput Presiden Turki Erdogan langsung di bandara, kemudian di Yordania disopiri oleh Raja Abdullah, begitu, termasuk investasi dari Qatar $2 miliar untuk Danantara. Dari Uni Emirat Arab juga akan memasukkan investasi. Terakhir kerjasama dengan Mesir, itu sangat membangkitkan semangat belajar mahasiswa kita di Mesir, jumlahnya sangat banyak, ribuan. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri lawatan ke negara Timur Tengah dan Turki. Sejumlah kesepakatan pun dihasilkan, termasuk rencana investasi sebesar $2 miliar Amerika Serikat dari Qatar untuk Danantara. Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan kerja dan kenegaraannya ke kawasan Timur Tengah dan Turki. Negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo adalah Uni Emirat Arab. Setibanya di Istana Al-Qasr Al-Shati, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed atau MBZ. Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ mendatangi nota kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Turki menjadi negara kedua yang dikunjungi Presiden Prabowo dalam lawatannya. Setibanya di Bandara Internasional Esenboga, Prabowo langsung disambut pelukan hangat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan melahirkan 3 kerjasama, mencakup bidang energi hingga kebudayaan. Kedua kepala negara juga sepakat dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Usai ke Turki, Presiden Prabowo berkunjung ke Mesir. Prabowo tiba di Istana Al-Ittihadiyah Kairo dengan sambutan pasukan baris berbaris dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Pertemuan kedua pemimpin negara ini membahas sejumlah isu strategis dan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke Qatar. Tiba di Istana Amiri Diwan Doha, Presiden Prabowo menemui Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pertemuan Presiden Prabowo dan Sheikh Tamim menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama, termasuk rencana investasi sebesar $2 miliar Amerika Serikat dari Qatar untuk Danantara. Tiba di Bandar Udara Militer Marka, Presiden Prabowo disambut hangat Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein.
Pembicaraan hangat kedua pemimpin negara ini berlanjut ke penandatanganan nota kesepahaman strategis. Selain itu, di akhir pertemuan, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Ya, kita membahas peningkatan kerjasama di beberapa bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi. Ya kan, kita di sini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita. Salah satu termurah di dunia. Kita juga bicara masalah Gaza, ya. Bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan. Juga kita mendesak segera ada gencatan senjata, dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian. Yordania merupakan negara terakhir dalam rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke negara Timur Tengah dan Turki. Presiden Prabowo pergi meninggalkan Yordania dengan upacara militer dan dilepas oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan ke Timur Tengah dan Turki. Lawatan ini dimanfaatkan Presiden Prabowo berdiskusi dengan pemimpin negara di Timur Tengah soal perang Israel-Palestina. Hasilnya, menurut Presiden, dalam waktu dekat akan ada terobosan baru terkait nasib warga Palestina. Alhamdulillah ya, kita dapat update yang jernih. Kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik. Tentunya kita harus menghitung dan membela kepentingan semua pihak, terutama kepentingan rakyat Palestina. Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Puan meminta pemerintah menjelaskan rinci rencana tersebut, apakah evakuasi atau relokasi. Saat ini kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih langsung, lebih jelas, tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan, bagaimana rencananya dan lain-lain sebagainya. Karena untuk melakukan apakah itu mengevakuasi, apakah merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut. Pemirsa, Ramadan 2025, mobilitas jutaan pemudik berjalan lancar dengan pelayanan kebutuhan energi. Kesuksesan ini berkat kepastian pasokan energi yang aman selama Ramadan. PT Pertamina resmi menutup pelaksanaan Satuan Tugas atau Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2025. Seluruh entitas Pertamina Group telah layani kebutuhan energi selama periode tersebut termasuk mobilisasi jutaan pemudik. Bahkan kenaikan pengguna energi terjadi pada produk unggulan yakni LPG, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Dex. Pertamina juga secara intensif telah melakukan pemeriksaan SPBU di seluruh Indonesia. Hingga 9 April 2025, sebanyak 6.340 SPBU atau lebih dari 80% SPBU Pertamina telah jalani pemeriksaan. Satgas Ramadan dan Idul Fitri Pertamina Group sudah bertugas sejak 17 Maret 2025 yang lalu dan hari ini siang tadi sudah ditutup secara resmi. Jadi hampir 1 bulan bertugas, Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri dari seluruh entitas Pertamina Group ini setelah melaksanakan
pendistribusian energi, dan alhamdulillah dari hasil di lapangan dan juga dari laporan yang diterima oleh masyarakat secara umum, Satgas Ramadan dan Idul Fitri Pertamina Group dapat berjalan dengan lancar dan aman. Tak hanya dari sisi distribusi BBM dan LPG, badan subholding lainnya juga melakukan aktivitas bisnis dengan optimal. PT Pertamina mengapresiasi kepada seluruh tim yang bekerja 24 jam tanpa henti, dari hulu sampai hilir, memastikan distribusi energi selama periode Satgas Ramadan dan Idul Fitri berlangsung aman dan lancar. Dari Jakarta, Ismalia Rama Ramadona, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perusahaan makanan ringan di Indonesia membuat gebrakan. Produk baru yang mereka luncurkan mengajak anak-anak Indonesia untuk mengenal lebih dekat dunia astronomi dan eksplorasi luar angkasa. 5, 4, 3, 2, 1. PT Mondelez Indonesia kembali membuat gebrakan baru di industri makanan ringan dengan membawa Oreo menembus atmosfer bumi. Bertajuk Oreo Space Dunk, resmi diluncurkan secara langsung dari Indonesia menuju luar angkasa yang mengundang para selebritis dan influencer dari berbagai negara Asia Tenggara di Nemo Highland, Pangalangan, Bandung, Jawa Barat. Oreo merupakan produk yang dicintai oleh keluarga di Indonesia, dan seperti kita tahu anak-anak di Indonesia itu memiliki mimpi yang tidak ada batas, sama seperti luar angkasa. Jadi campaign Oreo Space Dunk ini kita luncurkan saja untuk bisa menginspirasi keluarga di Indonesia untuk terus mencapai mimpinya tanpa batas. Jadi dengan Oreo akan terus memberikan keseruan, bukan hanya melalui produknya yang lezat saja, tetapi juga dari aktivasi yang seru juga ke depannya. Thank you banget, sebelumnya kita udah diundang, bukan cuma saya aja tapi ngeliat keseruan dari Southeast Asia, semua perwakilan datang, influencer, terus rame banget, kita semua kompak dikasih jaket ini, keren banget, niat banget, bikin stage-nya juga niat. Ini kita sebenarnya berada di tengah-tengah kebun teh kali kalau siangnya, membiarkan anak dari kecil itu membangun imajinasi, membangun mimpinya mereka gitu, dan apa ya kita nggak bisa ngebatasin anak kecil gitu, mereka bisa berinovatif, bisa mempunyai hayalan-hayalan yang siapa tahu nantinya kedepannya jadi kenyataan gitu, yang positif ya pastinya. Oreo Space Dunk merupakan limited edition yang disediakan dengan varian rasa Space Burst Cream yang hanya dipasarkan pada bulan April hingga Juni 2025 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Rian Rahman, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.